Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qoriah Esosi, mewakili PAI Non-PNS Kecamatan Raja Galuh, akan mencoba menjelaskan makalah mengenai pencegahan stunting. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Menurut WHO, stunting adalah gangguan kondisi tumbuh kembang yang dialami anak akibat gizi buruk, infeksi yang berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Menurut UNICEF, stunting dapat didefinisikan sebagai persentase usia anak dari 0 sampai 59 bulan dengan tinggi di bawah minus artinya stunting sedang dan stunting berat, dan minus 3 artinya stunting kronis, diukur berdasarkan standar pertumbuhan anak keluaran WHO. Nah, jika ada pertanyaan, kenapa nih terjadi stunting? Stunting terjadi diakibatkan karena beberapa faktor. Di antaranya adalah faktor ekonomi keluarga, faktor kondisi lingkungan yang kurang sehat, faktor pola asuh anak yang kurang baik. Dalam hal ini adalah pemberian makanan kepada bayi dan juga balita. Yang keempat yaitu dari penyakit yang terjadi infeksi berkali-kali dapat menyebabkan terjadinya stunting. Jika ada sebab, maka ada akibat. Akibatnya apa yang ditimbulkan jika terjadi stunting pada anak? Akibatnya satu, anak tentunya tidak akan cerdas karena pertumbuhan otaknya terhambat. Yang kedua, tentunya anak akan mempunyai tubuh yang pendek karena pertumbuhan jasmaninya terhambat. Yang ketiga, anak akan lemah dan mudah sakit. Yang keempat, dari stunting ini akan mempengaruhi anak dalam berprestasi anak di sekolah, dan juga akan mempengaruhi kreativitas dan produktivitas di usia-usia yang produktif. Nah, cirinya seperti apa jika sudah terjadi stunting pada anak? Pertama, mereka akan mempunyai tubuh yang pendek karena pertumbuhan tulang terhambat. Yang kedua, tubuh mereka akan normal, akan tetapi mereka akan tampak lebih muda atau lebih kecil di usianya, dan juga akan mempunyai berat badan yang rendah di usianya. Jika sudah terjadi stunting, apakah dapat diobati atau tidak? Jika sudah terjadi stunting, tentunya tidak dapat diobati, akan tetapi stunting ini dapat dicegah. Apa pencegahannya? Yang pertama yaitu dengan imunisasi. Yang kedua yaitu dengan menerapkan nutrisi pada 1000 hari pertama kehidupan. Yang ketiga yaitu dengan menerapkan pola hidup sehat. Yang keempat yaitu dengan cara memberikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan juga gizi bagi remaja. Yang selanjutnya yaitu akses terhadap air bersih itu haruslah mudah, dan juga tidak lupa harus sering mencuci tangan menggunakan sabun dan juga air bersih, dan tidak pernah melakukan buang air besar sembarangan. Itu langkah-langkah menuju pencegahan stunting. Nah, upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pencegahan stunting terutama di tingkat kecamatan? Yang pertama, yaitu pemerintah pusat hendaknya menyediakan program bupati mengenai peran desa dalam integrasi intervensi penurunan stunting di tingkat desa. Adapun aturan bupati terkait dengan peran desa mengenai integrasi penurunan stunting adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kewenangan desa dalam menentukan prioritas alokasi pendanaan pada APBDes. Yang kedua, peran kecamatan dalam mendukung pemerintahan desa. Yang ketiga yaitu dengan cara pemerintah desa bekerja sama dengan OPD terkait dalam fasilitator atau pendamping program. Yang selanjutnya yaitu peran kelembagaan masyarakat itu sendiri, baik itu kader Posyandu, kader PKK, dan kader PAUD. Dan juga hendaknya ada dukungan tersendiri
untuk mobilisasi dan pengabdian bagi kader KPM. Dan juga ada dukungan untuk melakukan kampanye publik dan komunikasi perubahan perilaku di tingkat desa. Upaya yang kedua yang dilakukan oleh pemerintah dalam penurunan tingkat stunting di tingkat kecamatan adalah dengan melakukan pembinaan bagi desa yang untuk memastikan efektivitas mobilitas yang berfungsi sebagai KPM. Dalam hal ini yang akan bertanggung jawab adalah BPMD atau OPD, yang secara tidak langsung KPM akan membantu desa dalam memfasilitasi integrasi intervensi penurunan stunting di tingkat desa. Kader ini berasal dari masyarakat sendiri, seperti kader posyandu, kader PKK, dan juga kader PAUD. Nah, saran saya sebagai penulis atau peneliti, tentunya pertama, Kepala Dinas Kesehatan hendaknya mau membuatkan program mengenai penurunan stunting, terutama mengenai faktor-faktor yang dapat menyebabkan stunting, dan mau menetapkan program tersebut menjadi program wajib pemerintah agar angka kejadian stunting di Indonesia dapat cepat terhenti. Yang kedua, kecamatan dan juga tenaga kesehatan, baik itu bidan maupun petugas gizi dari puskesmas, mau sama-sama bekerja sama untuk menjelaskan kepada orang tua bayi atau calon orang tua mengenai apa itu stunting, akibatnya, dan juga cara pencegahan stunting. Diharapkan hal ini dapat lebih efektif dalam menurunkan angka kejadian stunting di Indonesia. Yang ketiga, dari penulis sendiri atau peneliti sendiri ingin sekiranya meneliti agar diberi kesempatan meneliti hal yang sama dengan lebih baik lagi, dan secara tidak langsung peneliti juga memberikan bisa meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai stunting, sehingga mereka nantinya akan menjadi responden untuk penelitian stunting agar permasalahan stunting di negeri ini dapat cepat terselesaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.